Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesara, semester 5A dengan program studi Agribisnis Hortikultura. Adapun tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produksi pupuk dan pestisida organik pada pertemuan 14. Pada video kali ini, judul yang saya bawakan ialah pembuatan fungisida organik yang berbahan utama dari lidah buaya dan daun sirih. Langsung saja kita masuki pada pestisida organik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pestisida organik itu? Tentunya teman-teman pasti telah mengetahui ataupun pernah mendengar istilah tersebut. Pestisida organik adalah jenis pestisida yang berbahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya. Berkhasiat mengendalikan serangga hama pada tanaman. Pada pestisida ini tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan, serta dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Setelah mengetahui apa itu pestisida organik, langsung saja nih kita masuki pengertian fungisida organik. Apa sih yang dimaksud dengan fungisida organik itu? Fungisida organik adalah fungisida yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan ataupun berasal dari bahan organisme tertentu. Pada proses pembuatan, saya menggunakan alat dan bahan yang sederhana, di antaranya yaitu untuk alat ada mangkuk, pisau, telenan, sendok, batu giling, dan botol. Pada bahan, lidah buaya 80 gram, bawang putih 2 siung, air 1 liter, sunlight 1 sendok teh, daun sirih 7 helai. Proses pembuatan. Untuk proses pembuatan sendiri ialah 1. Siapkan alat dan bahan. Yang kedua, haluskan daun sirih menggunakan batu giling. Begitupun dengan bawang putih. Yang ketiga, setelah dirasa cukup halus, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, kupas kulit lidah buaya dan potong-potong lidah buaya menjadi beberapa bagian. Kemudian masukkan sunlight serta air. Setelah semua bahan telah masuk semua, Anda bisa mengaduknya menggunakan sendok dan tunggu selama 24 jam.
Pada video ini dapat terlihat air larutan berubah menjadi coklat kemerahan, serta tidak adanya gelembung pada permukaan larutan. Namun, jika diaduk akan menimbulkan buih serta menjadi kental. Dan untuk bahan-bahan seperti potongan bawang putih serta daun sirih, kedua bahan tersebut melakukan pengendapan di bawah permukaan. Sedangkan pada aromanya sendiri, larutan ini berbau sangat menyengat yang ditimbulkan dari daun sirih serta bawang putih. Pada air larutan sendiri masih sama seperti semula, hanya saja kekentalan pada larutan sedikit berubah menjadi sedikit cair. Pada fungisida organik ini, saya mengaplikasikan pada tanaman cabai di sekitaran lingkungan rumah saya, di mana pada tanaman ini saya mendapati adanya hama kutu putih pada daun dan batang tanaman cabai, di mana pada daun yang telah lama dihinggapi kutu putih terdapat perubahan pada daun. Terlihat bahwa daun menguning dan makin lama daun menggeriting. Setelah dilakukannya pemberian pada tanaman cabai, terjadi perubahan di mana kutu putih pada tanaman mulai berkurang, dan saya mendapati bahwa kutu putih yang sebelumnya saya berikan fungisida tersebut menjadi mati dan hampa. Kutu putih dikenal sebagai kutu kebul, merupakan hama pada tanaman. Tidak hanya merusak tanaman, kutu putih juga merusak dengan becak-becak berwarna putih yang mereka tinggalkan, dan telur yang menempel pada daun dan batang. Bagian tanaman yang diserang oleh kutu putih biasanya pucuk tanaman dan daun muda dengan cara menusukkan bagian stylet lalu menghisap nutrisi tumbuhan inangnya. Daun yang diserang akan mengerut dan mengeriting atau melingkar, menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Perubahan pada daun sirih disebabkan oleh senyawa yang terkandung di dalamnya, yaitu tanin. Senyawa tanin adalah senyawa striget yang memiliki rasa pahit dari gugus polifenolnya, yang dapat mengikat dan mengendapkan atau menyusutkan protein. Daun sirih dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pestisida nabati, di mana minyak sirih dari daun sirih mengandung minyak beta-labhenol, sesquiterpen, pati, diastase, gula dan zat samak, serta kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisidasi, anti jamur yang mengandung tripen dan tanin. Daun yang diekstrak dengan air atau aseton dapat bersifat sebagai racun pada serangga. Kandungan dari daun sirih dapat mengusir wereng dan belalang. Ekstrak etanol dari daunnya juga dapat mematikan beberapa jenis larva, sedangkan kandungan senyawa kimia aktif juga ampuh untuk mengusir kutu-kutuan dan serangga hama lainnya. Untuk membasmi hama tanaman, Anda dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Salah satunya adalah bawang putih. Beberapa hama serangga akan mati bila disemprotkan dengan cairan fungisida yang terbuat dari campuran bawang putih. Lidah buaya memiliki potensi untuk mengusir hama. Hal ini disebabkan adanya senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman lidah buaya, antara lain saponin, flavonoida, polifenol, dan tanin. Bagian yang digunakan sebagai bahan fungisida organik adalah daging daun. Ekstrak lidah buaya bersifat insektisida, bakterisida, dan fungisida.
Selain itu, lidah buaya dapat digunakan sebagai perekat alami atau perata dalam aplikasi pestisida. Lidah buaya memiliki potensi untuk mengusir hama. Hal ini disebabkan adanya senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman lidah buaya, antara lain saponin, flavonoida, polifenol, dan tanin. Bagian yang digunakan sebagai bahan fungisida organik adalah daging daun. Ekstrak lidah buaya bersifat inseksida, bakterisida, dan fungisida. Selain itu, lidah buaya dapat digunakan sebagai perekat alami atau perata dalam aplikasi pestisida. Sunlight, perekat atau surfaktan, berfungsi sebagai perekat, perata, yang mampu menembus jaringan tanaman, mengurangi proses penguapan ketika penggunaan pestisida pada saat siang hari, dan agar tidak mudah tercuci air ketika terkena hujan. Kesimpulan, populasi kutu putih pada tanaman cabai berfluktuasi pada umur tanaman yang berbeda, bahwa semakin tua tanaman, maka serangga hama kutu putih semakin sedikit, serta populasi kutu putih sangat berpengaruh terhadap hasil panen tanaman cabai. Namun hal ini dapat dihindari dengan mengaplikasikan fungisida organik dengan bahan-bahan alami serta kandungan yang terdapat pada masing-masing bahan yang sangat efektif dalam hal